Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Bismillah. Wah, ini kelihatan ya Mbak Indah. Di sini bengkok ya. Ini kemungkinan jantungnya bermasalah. Ini apa ini? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ruqyah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak dapat dimungkiri, banyak sekali manusia yang hidup di dunia suka menyimpang dari ajaran yang telah disampaikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bentuknya beragam, seperti meminta dikabulkan doa selain kepada Allah yang Maha Esa. Pertama kalinya gimana semua itu bisa terjadi sama Kalin? Kebetulan saya kuliah di jurusan seni tari. Setiap mau ujian, pertunjukan itu selalu ziarah terlebih dahulu sesuai dengan cerita yang mau kami bawakan. Kalau tidak ziarah, sempat waktu itu kejadian jadi kesurupan massal kayak gitu. Selama lagi proses ziarah itu apa yang Kalin lakukan? Kita hanya mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh kuncen dari kuburan tersebut gitu. Oh gitu. Ya, kemungkinan ini adalah jin-jin yang tertarik karena kasab, ya. Jadi ada nasab, ada jalur kasab. Kalau nasab jelas itu yang memudahkan jin-jin bisa ikut campur di kehidupan kita. Kalau kasab itu jin-jin yang tertarik karena amalan-amalan tertentu. Entah lewat wirid atau zikir yang tidak sesuai dengan syariat, atau ziarah yang tentunya tidak sesuai syariat. Karena ziarah ada batasannya sendiri, ada cara-cara sendiri yang disampaikan Rasulullah. Sekarang saatnya Ustadz Aziman mengambil tindakan. Wa'idzuki bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pengobatan Qur'ani baru saja dimulai, namun perempuan kelahiran Bandung ini sudah kehilangan keseimbangan. Allah, Tuhan kita berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan sungguh tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kalau kamu masuk ke tubuh manusia seperti ini, maknanya kamu sudah ingkar dengan ayat itu dan kamu sudah membangkang dengan perintah Allah. Bersedia kalian bertobat? Jin tersebut masih saja sombong. Ia menolak firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Saya capek. Wa la yazidul illa khasara. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Setelah air matanya tumpah, Ustadz kembali menawarkan kepada jin itu untuk bertaubat sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mau bertobat kepada Allah? Ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadan Rasulullah. Ucapkan salam dan keluar dengan cara yang baik. Usai melafazkan 2 kalimat syahadat, alien pun pulih ingatannya. Pemirsa Rukyah, alien telah siuman. Kemudian Ustadz Aziman membuat air rukyah untuk melemahkan cengkraman jin. Baru seteguk, jin tersebut lagi-lagi berhasil mengontrol tingkah laku perempuan 35 tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Karena Alin mudah sekali melihat penampakan makhluk gaib, Ustadz meminta Alin memegang kedua matanya sambil membaca sholawat Ibrahimiyah. Coba dipegang kedua matanya gini, Bu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Dioles-oles, ya Allah Akbar, Allah Akbar. Ustadz Aziman, itu sesungguhnya memang jin bermukim di kedua matanya atau memang pengaruhnya aja? Kemungkinan dia bermukim, tetapi ini kemungkinan juga tipenya jin-jin ar-rihani ya, atau at-tayyar, jin-jin angin yang kadang hinggap kadang tidak. Ibu bisa membuka mata batin lah ya. Baik, nah itu keahlian itu jangan dianggap keahlian. Itu penyakit yang harus ibu hilangkan. Merasa berat matanya? Baik. Pemirsa Rukyah, setelah mengamati reaksi Alin selama terapi Rukyah, Ustadz lalu menyiapkan minyak gaharu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan oleskan di telapak tangan Ibu ya, bismillah. Dengan harapan jin-jin yang di titik jantung, nah ini titik jantung. Wah, ini kelihatan ya Mbak Indah. Di sini bengkok ya. Nah, ini kemungkinan jantungnya bermasalah. Dia sering berdebar, tidak betah, merasa cemas, khawatir berlebihan, dan tipe jantung ini secara pengobatan herbal memerlukan yang pahit, manis dan sifatnya aromatik. Ya, Ibu gosok-gosok, bismillah. Ditolakin sini. Setelah minyak gaharu rata di telapak tangan Alin, selanjutnya Alin mengoleskan minyak tersebut di bawah hidung dan di atas alis. Tidak lama, jin itu bereaksi lagi. Mau keluar tidak kalian? Bisa berbicara tidak kalian? Biasanya jin-jin tipe yang tidak bisa berbicara, jin yang terlontar karena ain yang pertama, kedua jin yang masuk tetapi dari kalangan hewan mereka. Gitu ya. Ya, kayak sekarang seperti mendesis ya lah ya, kayak ular ya Pak Ustadz. Ya, sesuai hadis Rasulullah SAW, jin-jin ini ada 3 jenis. Sinfun lahum ajnihah, mereka satu golongan punya sayap, yatirun nabiha, yang mana terbang-terbang fil hawa di langit-langit dengan sayapnya. Ada juga sinfun hayatun wa kilabun, ular-ular atau anjing-anjing ya, tapi tidak mesti ular, bisa dia kelabang dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga
mereka tipe-tipe yang berdiam di suatu tempat, juga kadang mereka pergi dan kembali lagi, pergi lagi, kembali lagi. Layaknya manusia suka bepergian. Ya Allah Allah. Orang ini dan keluarganya sudah tidak memerlukan kamu. Kini, jin ular dalam raga Alin lebih menonjol. Ia pun terus mendesis. Mau bertobat kepada Allah? Kamu sendirian di dalam? Ya, jangan bohong kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Setelah kehabisan tenaga, jin itu akhirnya menyerah dan mau memeluk agama Islam. Ya hamba-hamba Allah, tinggalkan tubuh ini, wahai hamba-hamba Allah dari kalangan jin. Walau awalnya Alin terlihat begitu susah payah berjuang membebaskan diri dari jeratan jin, alhamdulillah, akhirnya Alin mengeluarkan semua aura-aura negatif yang selama ini menyatu dalam badannya. Untuk melengkapi pengobatan keluarga ini, Ustadz Aziman pun akan membersihkan sekeliling rumah Alin yang terletak di Lembang, Bandung, Jawa Barat ini. Seluruh tahapan ruqyah telah dilakukan. Kini Alin terlihat lebih baik. Kini, Alin tinggal memperkokoh sandaran tauhid agar usahanya diridhoi Sang Holik yang Maha Pengampun. Adapun jin yang sempat merasuki tubuh Bu Alin tadi, itu amat sangat mungkin adalah jin-jin penghuni kuburan. Allah di sini firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah dengan tegas, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian wahai umatku mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aturanku, mengikuti ajaranku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, dengan mengikuti amalan-amalan atau ajaran-ajaran yang Rasulullah ajarkan, maka Allah akan mencintai kita semua. Saran dari saya, yang pertama murnikan akidah. Lalu yang kedua, tinggalkan segala bentuk pekerjaan, amalan, bahkan zikir-zikir misalkan yang tidak sesuai syariat, maka segera ditinggalkan. Lalu yang ketiga, senantiasa hidupkan di dalam rumah keharmonisan dan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Buanglah patung-patung yang ada karena itu bisa menolak malaikat untuk masuk ke rumah kita. Lalu yang keempat, beristiqomah di jalan Allah. Insya Allah, Allah hilangkan segala keluh kesah, segala gangguan di dunia ini. Insya Allah. Pemirsa Ruqyah, kasus gangguan jin yang berhasil kami jumpai berikutnya ialah kasus yang menimpa Ai Widiawati. Ibu pernah mengutarakan bahwa gangguan gaib yang Ibu rasakan itu selalu terjadi sekitar pukul 12 siang sampai jam 12 malam. Ya. Itu apa aja yang Ibu rasakan kala itu? Ini, kalau pagi agak mendingan ya bisa jalan gitu ya. Kalau udah habis johor, udah nggak bisa, ini gemeter, ini sakit panas, sakit jalan juga sakit. Selain keluhan-keluhan tadi, Ibu merasakan nggak gangguan-gangguan di mimpi Ibu? Sering itu dikejar ular. Ularnya warna? Hitam kayaknya. Nah hitam. Besar apa kecil? Besar. Selain mimpi ular, mimpi melahirkan kan, mimpi gendong bayi, lain sebagainya. Ya si anak, apa mimpi mau nikah gitu. Ya hamil, subhanallah. Ini ciri-ciri kemungkinan, tetapi tidak bisa jadi patokan. Kemungkinan ada jin-jin yang terwariskan secara sengaja atau tidak sengaja dari leluhurnya. Alhamdulillah. Adapun sakit-sakit lain sebagainya yang tidak jelas, apalagi ada jam-jam tertentu, itu biasanya sihir, ya. Tapi ini tidak harus ditakuti, melainkan mari kita lawan karena kita punya Allah. Ya subhanallah. Ya mudah-mudahan kita dimudahkan sama Allah. Insyaallah.
Tahapan pertama yang harus dilewati perempuan yang kediamannya di Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat ini ialah membuat air ruqyah. Dihirup udaranya. Udah dibuang di luar botol. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Rupanya tak hanya Ai yang mengalami kejanggalan. Nenden, anak pertamanya pun mengungkapkan sering mengalami masalah, khususnya di area rahim. Selain kepala, Ai juga merasakan keganjilan di perutnya. Oleh karena itu, perut Ai juga dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu rumah tangga ini belum menunjukkan tanda-tanda tersengat aura gaib. Tapi Nenden tiba-tiba saja merasakan mual dan badannya menjadi lemas, bak tak bertulang. Nggak pusing? Pusing. Tengah-tengah? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Terapi ruqyah belum tuntas. Ustadz memintanya untuk sujud tilawah. Panas banget. Sujud. Ya. Perut udah baik? Alhamdulillah, sujud. Alhamdulillah, sujud. Ya, Ustadz Ajiman, boleh saya tanya, tadi fungsinya Mbak Nenden disuruh disujud itu untuk apa? Apakah fokus untuk mengobati bagian kepala yang jadi keluhannya selama ini? Ya, secara medis itu bagus, ya, bagus mengalirkan darah ke otak, karena tadi titik beratnya juga panasnya di kepala, maka kita minta kepada Allah sembuhkan dengan metode sujud tadi. Yang kedua juga kita mengecek apakah di dalamnya ada jin-jin sombong. Kalau ada jin-jin sombong, ya apalagi sombongnya seperti iblis, kemungkinan besar mereka akan menolak untuk sujud. Baik pemirsa, sekarang kita sudah siapkan serbuk bidara dan air yang mana insya Allah kita akan gunakan untuk meruqyah rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika Ustadz sampai di salah satu kamar tidur, pandangan matanya langsung tertuju ke suatu benda yang tergantung di dinding kamar tersebut. Ini apa ini? Kemenyan kah? Hah? Bukhur. Oh, ini dikasih sama orang sok pintar. Katanya manfaatnya Ada lagi selain ini? Dikeluarin semua. Pemirsa, di sini ada kemenyan yang dibekali oleh itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, merusak akidah-akidah umat. Maka hal yang demikian jelas hadisnya banyak sekali. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad asyraka bima unzila 'ala Muhammadin." Yang maknanya barang siapa yang datang ke peramal, dukun dan sejenisnya, lalu dia percaya dengan apa yang disampaikan, yang diucapkan, yang dikatakan, maka dia telah berbuat syirik kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka bagi Anda atau kita, kalau pernah percaya ke tukang ramal, tukang dukun dan lain sebagainya, ayo kita tobat kepada Allah. Salat tobat, ya, diawali dengan mandi tobat. Lalu kita sesali seluruh amalan-amalan yang mungkin pernah kita lakukan yang mana tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ternyata tidak hanya kemenyan atau buhur saja yang tersimpan rapih di rumah mereka. Ada juga air doa, garam, juga benda lainnya. Ya Ustadz Ajimam, walaupun mereka tidak meyakininya, tidak mengikuti arahan-arahan yang diberikan, tetapi tetap menyimpannya, apakah tetap berpengaruh Pak Ustadz untuk kedamaian rumah tangga ini? Kemungkinan besar akan tetap mengefek, gitu ya. Sekalipun kita tidak memerlukannya atau tidak mempercayainya, karena jin-jin zalim itu tipenya, kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ada 3 tipe kemungkinan besar. Yang pertama ajhal, ya bodoh, sangat bodoh. Bisa jadi karena kebodohannya dia bertingkah tuh. Karena ini dibawa ke rumah, pihak rumah memang tidak percaya misalkan. Tetapi karena kebodohan bangsa jin, dia bisa merusak orang-orang yang ada di rumah yang ditaruh benda-benda seperti ini. Yang kedua agdab, tukang bohong. Yang ketiga tipenya adalah adlam. Adlam artinya sangat-sangat zalim. Menzalimi, yang membuat was-was, melahirkan penyakit-penyakit tertentu yang entah berantah kok bisa seperti itu, gitu ya. Kan tadi pengakuan Ibu Ai, beliau merasakan mimpi ketemu ular. Setelah Ustadz menyampaikan risalah tentang kebaikan nilai-nilai Islam, Ai lagi-lagi mengeluarkan benda-benda yang dianggap sakral. Kita temukan ada beberapa yang pernah diberikan oleh salah seorang yang dikatakan Ustadz, gitu ya. Tapi Allah alam, selama dia memberikan jimat, maka kelak dia bukan seorang Ustadz, melainkan dukun, ya, yang biasanya ini adalah termasuk sihir-sihir putih. Ya. Bismillah, Bismillah, sarohaya, wah muta'alin fi ulwi, ainal ajnadul qawiyah. Wah, ini udah pemanggilan asma-asma tertentu yang kemungkinan ini adalah khodam-khodam bangsa jin, ya. Di mana di sini ainal ajnadul qawiyah, di mana di sini para pasukan-pasukan tentara yang kuat. Aina raqibun alal fili al muttatammim bithu'ban. Di sini mencari juga mana orang-orang yang menaiki pasukan-pasukan gajah, juga ular-ular, bihaqil asma, dengan hakikat atau dengan kebenaran asma-asma yang tadi disebutkan yang diyakini kuat. Al-Ibrani, ya, nama-nama dari orang-orang Ibrani, subhanallah. Wa barhut wa saymuta ajibu ta'inin. Nah, di sini memohon pertolongan kepada selain Allah. Tulisannya Arab, pakai bismillah pula, gitu kan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian campur aduk antara hak dan batil. Tidak bisa, ya, yang hak dan batil dicampurkan. Ya, kita robek-robek lalu kita bakar. Khusus untuk pemirsa sekalian, kita bisa ambil kesimpulan dari awal sampai akhir tadi, ya, gantungkanlah diri kita, iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nodai keimanan kita, jangan nodai keakidahan kita dengan kesyirikan-kesyirikan yang merugikan kita. Yang kedua, perbaiki salat. Ketika waktu salat kita ikuti dengan tepat, maka apapun yang kita minta, insya Allah Allah kabulkan dengan tepat. Contoh kita pengen sembuh, pengen segera sembuh, maka coba kita lihat apakah kita sudah salat dengan tepat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat sudah dicantumkan, ditegaskan oleh Allah, waktunya jelas dan harus dilaksanakan sesuai waktunya. Lantas bagaimana bagi pemirsa atau di antara kita ada yang pernah melakukan kesyirikan? Allah berfirman di ayat lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, yang artinya sungguh Allah Maha mengampuni seluruh dosa. Kembalilah kepada Allah, perbaiki akidahnya, perbaiki salatnya. Insya Allah Allah akan catatkan kita semua sebagai ahli syurga. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.